Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin nggak kita sadari. Gimana caranya lini masa media sosial yang sering kita anggap cuma buat buang-buang waktu, diem-diem berubah jadi ruang kelas, bahkan jadi semacam ruang terapi pribadi buat jutaan orang. Penasaran kan? Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Ingat-ingat lagi hari ini. Dari pas bangun tidur sampai sekarang. Kira-kira udah berapa jam tuh yang habis cuma buat scrolling? Jawabannya mungkin bikin kaget ya. Kalau angka yang muncul di kepala kamu gede, tenang, kamu nggak sendirian kok. Faktanya, rata-rata orang di Indonesia itu ngabisin lebih dari 3 jam setiap hari cuma buat main media sosial. Coba bayangin, itu sama aja kayak kita ngambil 1 hari kerja penuh dalam seminggu buat di dunia maya. Banyak banget ya. Nah, banjir informasi ini ada efeknya loh. Tanpa sadar, otak kita tuh jadi kayak terlatih buat pengen semua yang serba cepat, singkat, dan kelihatan menarik. Pernah nggak sih ngerasa susah fokus baca buku yang tebel atau bosen pas rapat kelamaan? Nah, ini dia salah satu penyebabnya. Cara kita belajar udah benar-benar berubah. Terus, gimana dong dunia pendidikan sama kesehatan mental ngadepin ini? Apa mereka nyerah? Ternyata enggak. Malah sebaliknya, mereka langsung nyemplung ke tempat kita semua nongkrong. Ya, di lini masa media sosial kita. Nah, ini dia konsep kuncinya, micro-learning. Gampangnya, anggap aja ini kayak sushi ilmu pengetahuan. Daripada dikasih prasmanan kuliah 3 jam, mending dikasih potongan-potongan kecil yang padat gizi. Tips keuangan 60 detik, belajar bahasa baru lewat 5 slide Instagram, gitu deh, cepat, fokus, dan gampang banget dicernanya. Dari microlearning inilah lahir fenomena gede yang kita kenal sebagai terapi TikTok. Tapi tunggu dulu. Penting banget nih buat dicatat, ini bukan pengganti sesi terapi beneran ya. Anggap aja ini P3K emosional atau vitamin mental, tips-tips praktis dari para ahli yang disajiin dalam format yang gampang kita akses. Jadi, ini bukan cuma tren-trenan doang loh, ini beneran sebuah evolusi. Kalau dulu kita yang harus nyari ilmu, sekarang ilmunya yang jemput bola, datengin kita pas kita lagi asyik scrolling. Pengetahuan dan dukungan sekarang ada di kantong kita, kapanpun kita butuh. Terus siapa sih orang-orang di balik semua ini? Siapa pahlawannya? Yuk, kita kenalan sama wajah-wajah baru di dunia edukasi digital ini. Coba bayangin deh, ada guru fisika yang ngejelasin soal black hole pakai filter lucu di TikTok. Ada psikolog yang ngasih tips ngatasin cemas lewat Instagram Reels. Mereka ini para profesional yang turun gunung, keluar dari kantornya buat bagi-bagi ilmu langsung ke jutaan orang. Dan rahasianya apa coba? Otentisitas. Kayak kutipan ini, mereka nggak sok jadi orang yang serba tahu dan sempurna. Terapis kayak Nurudi Adam justru berani nunjukin sisi manusianya, kelemahannya. Justru inilah yang bikin tembok antara ahli sama kita-kita jadi runtuh. Bikin koneksi yang tulus dan ngilangin stigma. Eits, jangan salah sangka, ini bukan sekedar asal posting aja. Di balik konten-konten yang viral itu, ada strategi yang rapi banget. Ini tuh sebuah siklus, mulai dari riset, bikin desain, interaksi sama komunitas, sampai evaluasi lagi. Ini kerjaan serius buat bangun komunitas belajar yang kuat. Dan senjata andalan mereka itu macam-macam formatnya. Mereka pinter milih kapan harus pakai infografis, kapan pakai video pendek, atau kapan harus cerita personal yang bikin baper. Tujuannya cuma satu, bikin belajar itu jadi seru kayak petualangan, bukan lagi kewajiban yang ngebosenin. Oke, ini semua kedengarannya keren banget kan? Kayak surga digital gitu. Tapi kayak koin, selalu ada dua sisi. Kita harus tanya nih, sebenarnya ini lebih banyak manfaatnya atau justru bahayanya? Apa ini anugerah atau jangan-jangan malah kotak Pandora yang penuh resiko? Jawabannya ya, nggak sesimpel itu. Di satu sisi, akses informasi jadi gampang banget, stigma tentang kesehatan mental mulai luntur. Tapi di sisi lain, ada bahaya besar ngintai, misinformasi dari pakar dadakan dan penyederhanaan masalah yang rumit jadi cuma tips 30 detik. Ini bisa bahaya banget. Tapi, dampak positifnya juga nggak main-main loh. Lihat angka ini, sebuah lembaga kesehatan mental di Singapura berhasil membantu remaja 3 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya cuma setahun setelah mereka aktif di TikTok. Ini bukti nyata kalau platform ini bisa jadi jembatan penyelamat buat mereka yang tadinya susah dijangkau. Tapi, nah ini bagian yang paling penting, tolong banget didengerin ya. Ada satu hal yang mutlak dan nggak bisa ditawar. Para ahli dimanapun setuju, konten online itu cuma suplemen, bukan makanan utama. Seperti yang dibilang di sini, nggak ada video 60 detik manapun yang bisa gantiin empati dan koneksi mendalam dari sesi terapi tatap muka. Oke, terus gimana caranya biar kita bisa berselancar dengan aman di lautan informasi ini? Gimana cara ambil manfaatnya tanpa tenggelam di bahayanya? Nah, ini dia panduan buat scrolling cerdas.
Kuncinya ada di kita sendiri. Kita harus jadi detektif informasi yang cerdas. Pertama, cek siapa yang ngomong, beneran ahli atau bukan. Kedua, curiga sama solusi instan yang kayaknya terlalu gampang. Ketiga, pakai konten ini buat memicu rasa ingin tahu, bukan buat diagnosis diri sendiri. Dan yang paling penting, ingat media sosial itu gerbang, bukan ruang praktik dokter. Kalau beneran butuh bantuan, carilah profesional sungguhan. Pada akhirnya, feed media sosial kita itu ya cerminan pilihan kita. Ia cuma sebuah alat. Jadi pertanyaannya, mau kita pakai buat buang-buang waktu atau buat bangun pikiran? Pilihan ada di tangan kita. Gunakan dengan bijak ya.